saya mengundang Bapak Ibu sekalian kepada ruangan yang ada di samping kita. Ya, tadi kita tadi atau selama 3 hari berada di ruang tamu. Sekarang kita menuju ke ruang bagian dapur, bagian dining room, ruang makan. Dan kita ingin menikmati sajian dengan tema dengan tema menu bab 7, Theology, Master of Philosophy and Queen of Science. Hal ini memang bersentuhan dengan artikel yang saya kemukakan atau kirim kepada Bapak Ibu yang sempat saya review secara singkat baru saja. Teologi adalah tuan filsafat. Jadi para filsuf akan berkata meneer teologi dalam bahasa Belanda, atau tuan, master, master. Dan para ilmuwan akan berkata queen, ya, queen or king. Tetapi memang dalam dunia pendidikan, simbol-simbol yang digunakan bukanlah maskulin. Semua simbol dalam pendidikan menggunakan simbol feminim. Dan diantaranya Queen of Science, bukan King of Science. Baik, saya ingin mendeklarasikan hal yang sudah lama dideklarasikan oleh para teolog, khususnya teolog abad pertengahan. Theology is a master of philosophy and a queen of sciences. Bapak Ibu sekalian, kita membaca satu bagian Alkitab, ya, memulai pembahasan ini, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Dalamnya sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Why? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya untuk sehingga ia harus menggantinya? Langsung di doksologi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini namanya doksologi. Ya, pemuliaan kepada Allah. Nyanyian pujian dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. That's the meaning of doxology. Sekali lagi, itulah arti doksologi. Semua dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, untuk Allah. Semuanya bagi kemuliaan Allah. Doksologi. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah nothing, dan Allah adalah everything. Ya, ini yang diungkapkan. Bagaimana mungkin terlalu dalam kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Ya, teologi itu dalam. Hikmat, wisdom dalam. Ya, kekayaan apapun yang ada pada Allah dalam sekali. Ya. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmatnya, dan semua kesempurnaan Allah. Nah, kesempurnaan Allah sungguh tak terselidiki dan sungguh tak terselami. Bukan berarti kita akhirnya putus asa, ya kalau begitu ya sudahlah, nggak usah belajar. Bukan begitu. Melainkan mengakui, walaupun kita sudah belajar teologi bertahun-tahun dan sudah membaca Alkitab selama 200 kali, sudah menulis banyak buku, sudah studi sampai doktor, tetap kita harus mengakui
bahwa sungguh tak terselidiki, tak terselami ya pikiran Tuhan. Kenapa? Karena pikiran Tuhan adalah independen, tidak dipengaruhi oleh apa dan siapapun. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh sesuatu sehingga ia berpikir. Ya, tidak. Kenapa? Karena dia Maha Tahu. Dan itulah sebabnya Paulus berdoksologi. Satu konklusi Paulus. Konklusi teologi Paulus. Mari kita berteologia seperti ini. Ada konklusi teologi Paulus, yaitu segala sesuatu dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah konklusi teologi Paulus. Kalau kita berteologi belum sampai pada konklusi seperti ini, kita sesungguhnya masih dangkal berteologi. Kalau teologi kita masih berorientasi pada manusia, masih berorientasi pada dunia, pada bumi, pada semua keperluan-keperluan fisikal, keperluan-keperluan lahiriah, keperluan-keperluan batinia, maka kalau kita masih melihat manusia sebagai subjek dan objek dalam berteologi, kita belum pernah tiba pada konklusi yang diungkapkan oleh Paulus dengan sebutan doksologi. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pula kita melayani Tuhan. Kita, kalau pelayanan itu masih semuanya dirancang oleh saya, diperjuangkan oleh saya, kita belum sampai pada doksologi ministry hanya untuk Tuhan. Ya, ini dalam segala hal. Kita sudah melayani Tuhan sekian tahun. Hendaknya kita tiba pada satu konklusi doksologi. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia, kepada dia. Bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah satu doksologi Paulus dalam berteologi. Tahun 2015 saya menulis buku Theology, the Queen of Science and Master of Philosophy. Buku ini saya tulis cepat dalam waktu, ya dia 270 halaman atau 300 halaman, saya nggak ingat lagi. Saya tulis untuk kepentingan konferensi 2015. Saya tulis tidak sampai 2 bulan buku ini, 1 bulan lebih. Dan memang waktu itu saya masih ingat, saya sakit flu, batuk, tetap menulis dengan ingus mengalir. Ya, saya karena sedang dalam hasrat besar ingin menyatakan bahwa teologi is the queen. Kalian sudah merendahkan teologi, baik para ilmuwan maupun para teolog merendahkan teologi hanya sebagai ilmu, bahkan lebih rendah daripada ilmu-ilmu yang lain. Teologi dianggap lebih rendah dari hukum, lebih rendah dari ekonomi, lebih rendah dari medis, lebih rendah dari ilmu apapun. Dan dunia terdiam. Tapi saya coba menulis dari hati yang terbeban. Dan buku ini setelah saya tulis, saya minta Profesor Dr. Aritonang membacanya. Dan beliau banyak mengedit buku ini. Oke. Lalu tahun 2016, 1 tahun kemudian, saya menulis buku teologi, penelitian, dan penelitian teologi. Ya. Coba perhatikan di bawah itu ada tulisan, Science as Science, serta metodologi. Buku ini dibeli oleh pemerintah, Kementerian Agama pada tahun 2000,
sebanyak 2.000 eksemplar, dan buku ini sudah dibagikan ke seluruh STT se-Indonesia. Karena itu saya dengar setiap STT mendapatkan 10 buku ini. Setiap STT yang berjumlah 360-an STT, 68 STT, Sekolah Tinggi Teologi. Sudah ya didistribusikan buku. Tetapi setelah saya membaca buku ini yang berjumlah 360 halaman atau 400, saya melihat banyak keterbatasan. Saya harus tulis lagi. Perlu ada pembaharuan. Ya, perlu ada pembaharuan. Nah, kalau Bapak Ibu mau tulis sesuatu, misalnya ini ya, perhatikan yang di bawah rusor saya, perhatikan di screen, skripsi, tesis, disertasi. Itu pasti dimulai dengan paradigma, penalaran induktif-deduktif, pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau mix, lalu muncul metode, lalu muncul prosedur, barulah meneliti dan menulis. Ini aturan. Jadi memang sudah demikianlah SOP-nya. Maka tidak sesuai SOP, ya tidak bisalah. Oke. Dua buku ini dengan yang ini, dan ini kakak beradik. Ini tahun 2015, ini tahun 2016. Ini berbicara mengenai filsafat ilmu, lalu ini penerapan filsafat ilmu dalam penelitian dan penulisan, penerapannya. Nah, sekarang saya mengajak kita menjawab pertanyaan. Mengapa teologia sebagai tuan atas atau queen, ratu atas filsafat dan tuan atas filsafat dan ratu atas ilmu pengetahuan? Mengapa para ilmuwan memanggil teologia queen, yang mulia queen? Mengapa para filsuf hendaknya memanggil teologi sebagai tuan, mener, ya, mister, ya, tuan? Karena apa? Filosofia ansilah teologi. Dan teologi adalah a science. Ini argumentasi saya. Kalau yang pertama ini argumentasi yang saya kutip dari Thomas Aquinas. Kalau yang di bawah ini ide pribadi saya. Belum ada istilah a science di dunia. Bapak Ibu lihat, coba ketik Google. Tulis a science. Belum ada. Belum ada. Satupun manusia di dunia ini menggunakan istilah ini. Tetapi sejumlah editor jurnal dan juga yang memeriksa, mereka akhirnya tidak menolak, melainkan mengakomodasi istilah science. Mungkin ya Ibu Siska, setelah saya meninggal, baru banyak ilmuwan mengakui, merujuk pada Steffrey, pengarang istilah a science. Mungkin begitu. Sama dengan buku teologi abu-abu. Di dunia ini tidak ada judul teologi abu-abu. Tapi karena saya masih hidup, maka belumlah, tunggu saya meninggal, baru mereka bilang, penulis buku teologi abu-abu. Ya, tapi sebenarnya kalau saya membaca banyak artikel, banyak buku juga banyak merujuk pada buku teologi abu-abu. Oke. By the way, poin saya di sini, ini istilah baru. Kalau yang ansila teologia itu adalah istilah Thomas Aquinas dan para filsuf dan teolog abad pertengahan. Ya, permulaan dan ya abad pertengahan. Argumentasi. Saya mulai berargumentasi ya. Teologi disebut sebagai queen bagi ilmu pengetahuan dan tuan bagi filsafat bukanlah hanya karena klaim para teolog. Bukan juga karena pengakuan ilmuwan dan filsuf, melainkan karena menghakiki di dalamnya secara ontologi dan kedudukannya
dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan. Memang naturnya teologi itu queen. Naturnya teologi itu adalah tuan atas filsafat. Bagaimanapun menurut penulis, paling sedikit ada 6 argumentasi saya mengapa teologi disebut queen bagi ilmu pengetahuan dan dia master bagi filsafat. Ada 6. 1. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mengakui queen. Ya, mohon maaf saya tidak membuat PowerPoint. Poin-poin ini, this is not point-point. Tapi penjelasan saya, kalau hanya poin-poin, sulit saya menerangkan karena saya menghargai setiap kata. Saya tidak menyebut saya seorang penulis. Saya belum menyebut diri saya I am a writer or author. No. Sekalipun saya sudah menulis 16 buku dan sejumlah artikel. Tapi saya belum mengakui that I am an author. Saya bukanlah seorang penulis. Ya, hanya seorang yang suka menuangkan gagasan-gagasan yang liar ke dalam tulisan-tulisan. Gitu aja. Nah, begitu saja. Nah, begini, manusia adalah makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah. Makhluk personal, makhluk relasional, dan makhluk religius. Nah, perhatikan. Karena itu, manusia adalah makhluk yang berpribadi, bersosial, dan beragama. Ia tidak hanya mengakui adanya dirinya sendiri, sesamanya, melainkan juga dia mengakui adanya yang tertinggi. Mau dia orang agama B, C, D, E, F, G, bahkan ateis sekalipun. Ya, kenapa? Karena manusia makhluk personal, makhluk relasional, dan makhluk religius. Nah, manusia memiliki daya pikir, pengetahuan, daya rasa, perasaan, daya dorong, kehendak, daya cipta ulang, recreation, inovasi, dan daya hidup abadi yang tidak ada pada ciptaan yang lain. Ya, manusia adalah makhluk yang secara hakiki, ya, secara hakiki sesuai dengan penciptaan adalah makhluk yang mengakui adanya yang tertinggi atau yang maha tinggi, yang tidak terlihat, the ultimate. Manusia mengetahui bahwa rahasia hidup ada pada yang tidak kelihatan tersebut. Yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Ini kajian filosofis teologis, ya, kajian filosofis teologis. Yang kelihatan itu kan sementara, meninggal, hilang. Tapi pada umumnya manusia berpikir ada yang tak terlihat, yang kita bisa melihat yang terlihat karena ada yang tak terlihat. Nah, yang tak terlihat itu kekal. Ilmu pengetahuan hanya mengkaji hal-hal yang kelihatan, sedangkan teologi mengkaji baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, natur manusia menjelaskan bahwa teologi adalah ratu ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dia tidak hanya membahas mengenai hal-hal yang kelihatan, melainkan juga dia membahas hal-hal yang tidak kelihatan. Ilmu pengetahuan hanya membahas hal-hal yang kelihatan atau yang terukur, empiris. Tetapi teologi juga mengakui dan membahas, mendialogkan, membicarakan, memberitakan hal-hal yang tidak terbatas juga, yang tidak terlihat juga. Manusia terus berusaha berurusan dengan yang kelihatan, namun lebih dari itu manusia juga berurusan dengan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah yang natural, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang supranatural. Filsafat tidak banyak tertarik dengan natural, melainkan dengan supernatural. Namun supernatural ini adalah impersonal. Supernaturalnya filsafat itu impersonal, tak berpribadi. Dan impossible, tidak mungkin terjangkau. Maka muncullah ateisme. Ya, ateisme praktik, ateisme teoritis, ada sejumlah ateis. Nah, teologi berurusan dengan yang natural dan yang supernatural,
yang supernatural ini adalah personal, bukan impersonal. Disinilah akarnya teologi sebagai queen bagi ilmu pengetahuan dan master bagi filsafat. This is the first argument. My first argument why I mentioned that theology is the queen of science and master of philosophy. Why? Ini karena naturnya bahwa filsafat mengakui hal-hal yang supernatural, tetapi dia hanya ide, hanya ideal, dan they are talking about the ideal, impersonal ideal. And a science atau ilmu pengetahuan membicarakan hanya mengenai hal-hal yang kelihatan. Mereka tidak bersuara tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, karena itu mereka tidak akan akrab dengan supra atau supernatural. Tapi teologi natural dan supranaturalnya itu bukan hanya impersonal, bukan hanya ideal, ide, tetapi juga person, yaitu pribadi Allah. Wow, disinilah namanya queen. Ya, ini argumentasi saya yang pertama. Allah menyatakan dirinya secara umum melalui penciptaan termasuk manusia. Karena itu di satu sisi manusia terus bertanya dan mencari tahu dan terus menginginkan sesuatu yang lebih, terus berhasad, terus bertanya, terus berkreasi, terus berekreasi. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai subjek kajian. Nah, di sisi lain penyataan umum Allah ini memfasilitasi manusia mengakui adanya pencipta. Muncullah natural theology, teologi natural, yang sangat kuat dipropaganda oleh teolog-teolog abad pertengahan. Memang manusia tidak dapat melihat dan menemukan Allah melalui ciptaan, alam semesta, melalui ilmu pengetahuan, akar ateisme. Namun Allah lah yang menemukan manusia melalui penyataan khususnya Yesus Kristus dalam Alkitab. Ini yang dibuang oleh teolog liberal, tapi ini sesungguhnya jantung teologi Kristen, jantung kekristenan. Bapak Ibu sekalian, dalam kenyataannya, kaum ilmuwan tidak dapat mengetahui adanya Allah melalui penyataan umum, apalagi melalui penyataan khusus. Karena para ilmuwan tetap bertindak sebagai subjek penelitian terhadap penyataan khusus, sehingga mereka tidak menemukannya. Wow. Memang ilmu pengetahuan tidak diberikan kepada manusia supaya dapat menemukan Allah. Memang. Melainkan semestinya hanya mengakui there is God. The existence of God ada. Dalam kerangka penyataan khusus, manusia tidak dapat bertindak sebagai subjek kajian. Ya, melainkan sebagai objek kajian. Saya sudah bahas hari yang kedua. Allah itu subjek. Dia bukan study of God. Sebagaimana definisi yang dikutip oleh sejumlah pendeta bergelar master dan doktor memalukan. Teologi itu ilmu tentang Allah. Mohon maaf, jijik. Jijik. Ya, karena Allah bukan ilmu. Ilmu Allah tidak dapat dipelajari. Wong dia Allah kalau dipelajari oleh ciptaan. Bagaimana mungkin? Nggak bisa, nggak rasional. Ciptaan mempelajari pencipta. Tidak bisa. Melainkan pencipta menciptakan sesuatu yang dipelajari oleh manusia. Ini dengar baik-baik. Allah menciptakan ciptaan untuk dipelajari oleh manusia. Baru manusia mengakui ada pencipta yang menciptakan pelajaran ini. Ini namanya science. Lalu teologi, Allah mewahyukan khusus firman Allah. Maka firman Allah yang adalah Alkitab, firman Allah, itulah objek daripada studi teologi. Bukan subjek. Objek. Subjeknya Allah. Dan Roh Kuduslah yang menyingkapkan. Roh Kudus yang mengiluminasi. Roh Kudus yang memberikan understanding dan energi untuk kita mengalami dan melakukannya.
Ilmu bertolak dari penyataan umum, sedangkan teologia bertolak dari penyataan khusus kepada umum. Bapak Ibu, ini saya rumuskan dengan hati-hati, Bapak Ibu. Setiap kata, maka saya tidak mau jadi PowerPoint, poin-poin. Karena kalimat-kalimat ini saya pikirkan dalam kesadaran yang sungguh. Ilmu bertolak dari penyataan umum, sedangkan teologia bertolak dari penyataan khusus kepada umum. Ilmu tidak bisa ke khusus. Tidak pernah ada penyataan khusus, umum ke khusus. Nggak ada. Tidak berlaku deduktif. Yang ada from special to general. Nah, semua manusia adalah penerima penyataan umum. Karena itu semua manusia berilmu pengetahuan. Namun tidak semua orang menerima penyataan khusus. Karena itu tidak semua orang adalah teolog. Teologi diberikan khusus kepada orang yang telah menerima penyataan khusus. Karena itu yang khusus adalah queen daripada yang umum. Ini argumentasi saya. Ya. Oke, ini argumentasi saya. Yang kedua, kedudukan sains dan teologi. Teologi sebagai queen bukan hanya karena diakui bahkan dibutuhkan oleh manusia karena natur religiusitasnya, melainkan juga karena kedudukan ilmu pengetahuan itu sendiri sebagaimana yang diposisikan oleh para ilmuwan. Tentu penulis tidak mengidentikan istilah agama dengan teologi. Namun dalam tulisan para ilmuwan, mereka pada umumnya menggunakan istilah agama untuk menjelaskan sebagian yang penulis maksudkan berikut ini. Filsuf seperti Plato membagi tingkatan pengetahuan dalam 4 bagian besar. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama itu imaging. Yang kedua, dia mulai membahas sense of certainty. Yang ketiga, thinking. Baru knowledge. Jadi, menurut dia, orang yang memiliki kemampuan berimajinasi, imaging, membayangkan ini ilmu yang rendah. Lalu lebih tinggi daripada membayangkan, itu percaya. Beriman, itu rendah juga. Yang lebih tinggi dari percaya, berpikir. Using the symbolic of and hypothesis. Dan yang paling tinggi yaitu mengetahui. Perfect intelligence. Inilah rumusan Plato sehingga dia merendahkan, dia menempatkan beriman itu di bawah berpikir. Dia menempatkan beriman itu di bawah pengetahuan. Ya. Lalu saya mengutip seorang penulis bernama Mukhtar Latif. Mengklasifikasi pengetahuan dalam 3 bagian besar. Pengetahuan wahyu, revealed knowledge, pengetahuan intuitive knowledge, dan pengetahuan rational knowledge. Ada 3. Di sini berarti si ilmuwan ini, Mukhtar Latif, mengakui adanya penyataan yang diwahyukan. Ya, karena dia orang beragama Islam. Pasti mengakui wahyu Allah. Oke. Next. Dari pembagian yang dikemukakan para ahli dan penulis buku, maka pengetahuan agama yang saya pakai teologi. Tapi mereka menyebutnya agama. Ditempatkan di atas pengetahuan filsafat. Nah, para filsuf sendiri mengklaim bahwa filsafat adalah induk dari seluruh ilmu pengetahuan. Namun para filsuf pun tidak bisa menyangkal, baik yang berdasarkan data historis, terlebih substansinya, bahwa filsafat itu pelayan dari teologi. Harus diakui. Sehistoris pun, memang asal-usul sains itu, Pak, adalah gereja, bukan kampus. Bapak Ibu tahu? Harus tahu ya. Asal-usul pengetahuan bukanlah university, tetapi katedral. Itu pergilah ke Bolgona, ke Paris, ke Italia, kita bertemu dengan kampus-kampus tertua dunia. Ya, oke. Secara epistemologi, pengetahuan manusia dapat dibagi dalam 5 tingkatan. Pengetahuan umum, common knowledge, pengetahuan ilmiah, scientific knowledge, pengetahuan empiris, empirical knowledge, dan pengetahuan filosofis, philosophical knowledge, dan yang kelima, pengetahuan teologis, theological knowledge. Maka tingkatan berpikir yang paling rendah itu common knowledge,
Common knowledge itu pengetahuan umum. Makin tinggi scientific knowledge, makin tinggi empirical knowledge, makin tinggi philosophical knowledge. Paling tinggi adalah theological knowledge. Maka disinilah queen-nya. So that's why I mentioned that theology is the queen. Because theology is a level, highest level of all science and philosophy. Teologi yang mengakui pengetahuan umum, ilmiah, empiris, juga filosofis mengakui, melampaui struktur pengalaman rasional dan menembus wilayah studi dari natural kepada supernatural, sehingga pengetahuannya mencakup semua. Jadi begini, seorang teolog, sebagaimana yang sudah saya bahas hari pertama kan, mengapa seorang teolog sebaiknya belajar sains, sebaiknya belajar filsafat? Inilah alasannya. Karena dia tertinggi, maka tolong pelajari juga yang terendah dan bertingkat. So that's why kita tahu. 3. Argumentasi yang ketiga. Mengapa teologi is the queen of science and master of philosophy? Seperti yang telah dikemukakan sebelum ini, manusia adalah makhluk personal, relasional, rasional, sesuai dengan hakikatnya sebagai gambar dan rupa Allah. Rasio adalah alat untuk memahami. Ya, once again, rasio itu is the tools for understanding. Ya, namun tidak semua dapat dipahami oleh rasio, tidak semua. Ya, karena rasio itu kecil, sedangkan ciptaan Allah besar. Dalam dunia nyata sekalipun natural, ya masih banyak misteri yang tidak atau belum terjangkau oleh rasio. Apalagi dengan objek yang tidak terlihat, rasio sangat terbatas. Ada yang terjangkau dan banyak yang tidak terjangkau olehnya. Karena hukum rasional terbatas menerima hukum rasional, nggak bisa menerima yang namanya supernatural, termasuk tidak bisa menerima tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, wonders and sign, nggak bisa terima, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada ilmu yang bisa menerangkan laut Teberau terbelah, nggak ada ilmu yang menerangkan Yairus, anak Yairus bangkit. Nggak ada ilmu yang menerang. Kenapa? Ilmu limited. Nggak ada ilmu yang menerangkan orang mati bangkit. Nggak ada ilmu. Tapi teologi bukan hanya menerangkan, tapi meyakini. Ya, oke. That's why theology is the queen. Next, mengenai jangkauan rasio. Para ilmuwan hanya mengakui 2 jenis rasio, yakni hukum rasional dan irasional. Itu para ilmuwan. Hukum rasional adalah kegiatan intelektual yang menggambarkan kesimpulan-kesimpulan yang memenuhi hukum rasional, yakni deduktif atau induktif. Lawan dari berpikir rasional adalah irasional. Berpikir irasional adalah kegiatan untuk menghindari hukum akal. Berpikir irasional lebih cenderung dengan alasan emosional atau mistis. Nah, para filsuf membagi hukum rasional dalam 3 hukum. Kalau ilmuwan hanya 2. Rasional, irasional. Para ilmuwan membagi 3. Yang pertama, rasional, irasional, dan juga anti-rasional. Itu filsafat. Nah, mari kita perhatikan. Para teolog mengakui peran rasio sangat penting. Namun bukanlah yang paling penting. Dengar baik-baik. Paling penting. Rasio tetap hanya sebagai alat untuk memahami. Dengar baik-baik. Ini alat untuk memahami, bukan menentukan. Bukan subjek yang menghasilkan pemahaman dari dirinya sendiri. Tidak. Joseph Tong mengklasifikasi rasio dalam 4 klasifikasi. Rasional, irasional, irrational, and transrational. And I follow. Saya mengikuti Joseph Tong classification. Nah, begini dia. Berpikir rasional adalah aktivitas kognitif mengenai hal-hal yang melampaui hukum penalaran. Aspek-aspek tertentu fisik ya dapat diakomodasi oleh rasio. Dan aspek-aspek lain, metafisika, tidak bertentangan dengan hukum rasional. Ada, namun tidak dapat ditampung oleh hukum tersebut. Tidak ada ruang yang cukup atau tidak rumah ilmu
untuk menampung yang namanya rasional. Ya, oke. Yang keempat, masih ada 3. Keterbatasan sains dan kecukupan teologi. Limitation of science and sufficiency of theology. Ini kalimat Steffrey ini. Saya belum pernah menemukan istilah-istilah ini di buku-buku. Tapi saya sendiri mencoba menggalinya. Tidak semua masalah yang dipertanyakan manusia dapat dijawab secara positif oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu terbatas, terutama sebagaimana yang saya utarakan pada hari yang ketiga, kemarin hari. Subjeknya, si sang peneliti, sang penyelidik, ya, dan juga oleh objeknya terbatas. Si peneliti terbatas, yang diteliti terbatas. Ya, juga metodenya. Keterbatasan sains itu 3. 1, si peneliti. 2, yang diteliti. 3, cara meneliti. Ya, ada 3 keterbatasan sains. Si peneliti bisa kurang dengar, bisa nggak jelas penglihatannya, bisa tangannya gemetar, bisa emosinya mempengaruhi penelitian. Banyak faktor dia terbatas kan? Otaknya pun terbatas. Dia pun 9,999, nggak 10, terbatas. Nah, yang kedua, yang dia teliti terbatas objeknya. Misalnya, dia meneliti mengenai dia meneliti mengenai hewan, kelinci, mengadakan percobaan atau mengkaji kelinci. Kelinci yang bergerak, dia bukan maha tahu kelinci. Dia bukan Tuhan atas kelinci. Dia terbatas. Kelinci pun berubah-ubah. Ada kelinci kurang sehat, ada kelinci, banyak jenis kelinci kan? Banyak keadaan kelinci. Maka tidak bisa ada kemutlakan. Contoh saja. Lalu yang kedua, metode, cara meneliti terbatas. Ya, nah, tidak semua masalah yang tidak atau belum terjawab oleh ilmu lantas dengan sendirinya dapat dijawab oleh filsafat. Jawaban filsafat sifatnya spekulatif dan juga alternatif tentang suatu masalah asasi yang sama terdapat pada jawaban filsafat sesuai dengan sejalan dengan titik tolak sang filsuf tersebut. Ya, tetap terbatas. Artinya juga bahwa filsafat pun terbatas. Nah, teologi memberi jawaban tentang banyak soal mendasar dan esensial. Ya mungkin, ya bukan mungkin, pasti teologi tidak dapat menjawab hal-hal yang tidak begitu penting. Ya, tetapi teologi bisa menjawab hal-hal yang sangat mendasar. Pertanyaan-pertanyaan yang maha penting, pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental tidak dapat dijawab oleh sains, tidak dapat dijawab oleh filosofi, namun dapat dijawab oleh teologi. Mengenai apa? Mengenai kemanusiaan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya manusia hanya dapat dijelaskan secara teologi. Kalau manusia psikis, psikologi, manusia fisik, fisiologi atau medis, manusia Jawa, manusia Batak, manusia Timur, manusia Papua, itu namanya antropologi. Tapi tidak bisa menjawab kemanusiaan manusia yang sesungguhnya. Itu dapat dijawab oleh teologi. Ya, itulah mengapa teologi is the queen of science. Saya tidak capek-capek bicara hal ini. Karena ini kemutlakan, kebenaran yang mutlak. Bapak Ibu sekalian. Memang tidak semua persoalan manusia dapat dijawab oleh teologi, tidak semua. Namun pertanyaan-pertanyaan yang utama, mendasar dapat dijawab. Misalnya, hidup sebelum hidup. Sebelum ada kehidupan di dunia, ada apa? Bukan ada nothing, tapi ada Allah. Setelah kehidupan, ada apa setelah hidup? Ada hidup, tapi hidup kekal.
Dan ini tidak mungkin diterangkan oleh filsafat dan oleh sains. Not only before and after life, but also living. Kehidupan. Yang banyak kehidupan di dunia ini, banyak aspek kehidupan dunia ini yang tidak dapat dijawab oleh teologi, oleh sains dan oleh filosofi. Tapi dapat dijawab oleh teologi. That's why theology is the queen of sciences and master of philosophies. Dalam teologi Kristen tidak semua jawaban itu membuat manusia paham sekalipun tahu. Tidak semua jawaban itu berarti baginya sekalipun tahu. Kenapa? Dimensi kasih karunia Allah tetap diyakini di sini. Kalau Bapak Ibu tidak beroleh kasih karunia Allah, tahu tapi tidak berkesan. Ya, atau tahu tapi nggak percaya. Nah, di sini teologi sangat ditopang oleh God's grace, oleh kasih karunia Allah. Menurut saya, ya, Pak Pastor Perminas, menurut saya, seorang yang berteologi sungguh-sungguh biblical, orang-orang seperti ini ditopang oleh kasih karunia Allah. Ya, karena ini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi ini menyangkut Tuhan dan relasi dengan Tuhan. Disinilah teologi sekali lagi semakin kokoh ditegaskan. Queen of Science, Master of Philosophy. Jadi ilmu pengetahuan adalah terbatas karena hanya bergantung pada proses berpikir kognitif prosedur dengan menggunakan metode penelitian. Padahal proses berupa aktivitas berpikir bukanlah tanpa kelemahan. Dan metode penelitian pun digunakan bukan tanpa keterbatasan dan manipulasi. Sangat mungkin manipulasi. Sesungguhnya kebenaran itu tidak terbatas sehingga kaum ilmuwan tidak patut mengklaim tidak ada kebenaran selain kebenaran ilmu pengetahuan. Ini picik sekali. Para ilmuwan sangat picik kalau berkata tidak ada kebenaran selain kebenaran saintifik, selain kebenaran ilmiah. Di luar kebenaran ilmiah tidak ada. Ini kesimpulan kerdil dan kesimpulan buta. Ilmuwan yang terbuka dengan adanya integrasi dengan teologi. Sedangkan ilmuwan yang tertutup adalah sangat tertutup dengan teologi. Kelemahan ilmuwan yang tertutup adalah tidak mengakui hal-hal yang tidak dapat ditampung oleh sains. Tidak mengakui adanya kebenaran di luar sains. Inilah kepicikan mereka bagai kata di bawah tempurung. Ini syukur masih dianggap kata yang punya tempurung. Bagaimana kalau kata tanpa tempurung? Dunia ini lebih luas dari tempurung. Lebih dalam, lebih kaya. Oh, betapa dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan tentang Allah. Roma pasal 11. Maka kesimpulan ilmuwan sangat memalukan. Lebih hebat dari Tuhan. Keterbatasan sains. Saya bukakan lagi ya. Tidak semua kebenaran dapat ditampung oleh hukum berpikir. Tidak ada metode penelitian tanpa keterbatasan. Dan tidak dapat dimanipulasi. Misalnya si peneliti membatasi wilayah atau waktu penelitian. Terlebih penelitian membatasi pertanyaan penelitian. Kan begitu terbatas semua. Coba saya tanya, apakah ahli botani atau ahli dasar laut, para ahli dasar laut, meneliti dasar laut, apakah sudah meneliti semua dasar laut di muka bumi ini? Belum. Maka terbatas. Udahlah. Nah, karena itu kebenaran ilmu pengetahuan selain kebenaran kontekstual hanya berdasarkan ruang dan waktu tertentu, bukan universal seperti teologi, juga sifatnya tidak permanen. Dalam kenyataannya teori yang muncul kemarin ditelan oleh teori yang muncul baru hari ini. Demikian seterusnya. Kebenaran tentang ilmu pengetahuan tidaklah mutlak karena tidak bersifat permanen, melainkan bersifat sementara. Seperti teori-teori yang baru muncul terus, ganti lagi teori terus. Bapak Ibu tahu, teori atom tidak dapat dibagi
tidak dapat dibelah, itu ternyata tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam temuan, dulu hanya mengandalkan mikroskop. Sekarang, dengan bantuan teknologi, ya, komputer, ditemukan ternyata atom dapat dibagi. Itu apa artinya? Ilmu pengetahuan selama ini bohong. Kenapa bohong? Karena tidak tahu. Tapi menyimpulkan atom satu partikel, satu hal yang terkecil yang tidak dapat dibagi. Hanya karena menggunakan mikroskop. Setelah kajian teknologi makin maju, komputer mengatakan, no, atom masih dapat dibagi. Itu artinya, hasil pengetahuan itu sementara sifatnya. Tapi kebenaran teologis mutlak, kekal, relevan selama-lamanya. Oke. Lalu muncullah, Bapak Ibu tahu istilah teori filsafat Hegel. Ya, tesis, antitesis, sintesis. Ya. Pertama ada tesis dulu yang mengatakan demikian. Lalu ada muncul tesis baru menjadi antitesis dari tesis yang sebelumnya. Lalu dipertemukan, dicari sintesis. Terus begitu berabad-abad. Itu namanya baik filsafat maupun sains tidak pernah permanen. Karena pasti ada antitesis. Kebenaran teologis bersifat permanen karena bersumber dari Alkitab yang tidak pernah berubah. Yang berubah adalah relevansi teologi dalam konteks ruang dan waktu yang terus berubah. Tidak ada teori dalam berteologi. Karena itu tidak ada tesis, sintesis, dan antitesis. Tidak ada temuan baru dalam teologi. Karena itu tidak ada pengguguran tesis kebenaran karena munculnya kebenaran yang baru. Nggak ada. Coba-coba ada sejumlah orang mengatakan Tritunggal itu salah. Yang mana itu? Allah itu hanya satu. Ini bidat. Ya, karena sudah bertahun-tahun ya sejak rumusan Konsili Nisea, Konstantinopel, Konsili Athanasius menyatakan sejumlah rumusan Kristen yang tidak berubah. Mari perhatikan ya. Teologi Kristen tidak berubah. Pengertiannya bisa berubah dalam pengertian ruang dan waktu tertentu. Tapi substansi kebenaran itu kekal, tidak berubah. Ya, kekal tidak berubah. Nah, dari abad 1, 2, 3, 4 sampai abad 21 ini berkali-kali muncul ajaran-ajaran yang coba-coba mengubah doktrin Kristen atau teologi Kristen. Tetap dianggap hanya heboh sementara, hilang lagi. Heboh. Coba lihat ya. Indonesia ini pada masa pandemik sedang ramai-ramai memperdebatkan ulang tentang Trinitas. Sejak tahun 2020-21. Heboh di media massa. Debat tentang monoteisme, tentang Allah itu satu, Allah itu tiga pribadi. Tapi namanya ini hanya upaya sempalan, nanti hilang juga. Dan ini sudah berabad-abad, yang lalu pun begitu kok, sudah 2000 kali berdebat kok. Nggak usah peduli. Kebenaran itu changeless, tak berubah karena dia kekal. Ya, dalamnya tidak ada pertanyaan mengenai hal-hal yang melampaui natural dan rasional yang tidak dapat dijawab dan terjawab oleh teologi. Dan integrasinya dari ilmu pengetahuan memungkinkan semua pertanyaan mengenai objek penelitian baik natural maupun supranatural dapat dipikirkan, dirumuskan, dan dijawab. Argumentasi yang kelima. Mengapa teologi is the queen of science and master of philosophy? Kenapa? Karena sains itu banyak kebingungan, sedangkan teologi kepastian. Ya, tadi sains itu limited, teologi itu not sufficient, and then now science itu is confused, and theology is certain. Ya, is certain.
certainty of theology, and confusion, kebingungan scientific para ilmuwan, saintis. Ilmu pengetahuan ilmiah dibangun di atas standar untuk menegaskan kepastian dengan paradigma positivisme berdasarkan fakta yang terindrai oleh mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Terbaca, terdengar, dan sebagainya. Hanya depend on human, alat indera manusia. Bagaimana kepastian suatu keadaan dapat ditentukan oleh langkah-langkah, dan di sini pula lah oleh angka-angka, number 1, number 2, 1, 2, 3, ABC. Di sini pula manipulasi sering terjadi, menyesuaikan angka-angka dengan hipotesis. Inilah kebingungan ilmiah, yakni kebingungan angka-angka, terlebih kebingungan hubungan angka-angka dengan pemahaman dan keadaan. Karena kan ada uji hipotesis. Ini semua kebingungan sains. Bapak Ibu sekalian, tidak semua dapat diukur dengan angka. Tidak semua dapat digambarkan dengan angka. Karena itu tidak semua yang tidak dapat diukur dengan angka adalah tidak valid. Tidak semua orang dalam dunia ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Masih banyak yang ada, yang nyata, yang benar di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Inilah juga kebingungan para ilmuwan. Karena masih banyak ketidakpastian yang ada di bawah langit ini. Langit yang pasti. Seorang penulis buku yang cukup lama, sudah cukup ya, tahun 1986, saya ambil dari buku Dale Ratzer, susah membaca, Science and its Limits, the Natural Science in Christian Perspective. Dia mengemukakan demikian. Those who claim either that science is competent for dealing with all matters, or that science is the only legitimate for dealing with any matter, are seriously confused. Sungguhnya bingung. Ya, mereka mengklaim bahwa ilmu pengetahuan itu berkompeten, berurusan dengan semua hal, atau ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan hal-hal legitimasi untuk urusan dengan hal-hal yang tertentu, dengan any matter, itu benar-benar membingungkan. Ya, membingungkan. Tidak semua dunia natural dapat dijangkau oleh ilmuwan. Apalagi dengan dunia supranatural yang tidak terpisahkan dengan dunia natural. Inilah kebingungan para ilmuwan yang menganut strong scientificism atau hard scientificism. Ada ilmuwan garis keras ini, ilmuwan garis keras, tidak beragama, tidak mau hal-hal supernatural. Mereka akhirnya bingung. Dan akhirnya moralitas dunia hancur karena mereka pun berperan. Tidak ada kepastian dalam teologi, karena teologi bersumber dari Alkitab sebagai buku kepastian mengenai firman Tuhan yang pasti. Ya, baik berkenaan dengan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh Allah di dalam dunia dari awal sampai akhir telah ditetapkannya, maupun berkenaan dengan perkataan-perkataannya baik dalam bentuk pengajaran maupun dalam bentuk perjanjian. Kepastian teologi bukan pada teolognya, bukan juga pada metodenya. Nah, kepastian teologi pada firman Allah yang dirumuskan dalam rumusan teologi dalam pengertian perkataan dan perbuatan. Ini saya juga tidak memutlakan bahwa teologi ada kepastian, enggak. Tetapi kepastian firman Allah menjamin adanya kepastian dalam berteologi. Tapi teologi harus diakui bukan firman Allah. Maka janganlah dimutlakan kepastian teologi. Namun ada jaminan. Kenapa? Ada firman Allah. Bapak Ibu sekalian, teologi bukan hanya bersumber dari Allah melalui wahyunya Alkitab, melainkan juga bertolak dari inkarnasi, yaitu tindakan Allah menjadi manusia dan menyejarah. Yang supernatural tidak menjadi natural. Inilah tindakan intervensi Allah. Yang supernatural bertindak dalam wilayah natural.
Ia bekerja melalui hukum-hukum natural dan melampaui hukum-hukum natural. Itu namanya teologi. So that's why theology is a queen of science and master of philosophy. Ini alasan yang kelima. Ia bekerja melalui hukum-hukum natural dan melampaui hukum-hukum natural. Karena itu yang ilahi dapat diketahui melalui yang alamiah. Yang supranatural dapat dialami melalui yang natural. Inilah titik berangkat berteologi induktif. Karena teologi adalah cukup bisa merangkul baik yang alamiah maupun yang supra alamiah. Teologi. Yang terakhir, argumentasi saya, persoalan mengenai yang tertinggi, the ultimate one. Alasan kedua mengapa teologi adalah queen. Ini kedua dari yang sebelum ini. Bagi semua ilmu pengetahuan dan master dari semua filsafat, ya, karena baik ilmu pengetahuan maupun filsafat tidak dapat menjangkau pribadi yang tertinggi, the ultimate person, yang dapat dijangkau oleh teologi. Itu teologi pun pasti tanpa terlepas dari pekerjaan Roh Kudus. Para ilmuwan hanya bergantung pada data-data empiris, sehingga hal-hal yang melampaui data empiris tidak dapat diketahui, tidak dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Dan ini sangatlah terbatas. Kalau mau sombong, saya mengatakan sangat picik. Tapi kalau dia mengaku memang sangat terbatas, itu humble, normal. Metode penelitian pun terbatas. Sayangnya sebagian ilmu pengetahuan atau ilmuwan langsung mengklaim bahwa hal itu bukanlah wilayah ilmiah dan bukan ilmiah. Bagaimana mungkin keterbatasan metode menyebabkan penolakan terhadap kebenaran yang tidak terakomodasi oleh metode apapun? Ya, mengenai hal yang tertinggi, the ultimate one, di antaranya para filsuf berbeda atau bertentangan satu dengan yang lain. Descartes, dia menggunakan kata innate idea dengan rasionalismenya. Dia mengatakan yang tertinggi adalah ide bawaan. Ya, yang tertinggi itu ide bawaan. Lalu David Hume, ya, dengan filsafat empirismenya, dia mengatakan yang tertinggi adalah persepsi. Persepsi. That's my persepsi. Oke, karena itu dialami. Lalu Immanuel Kant menyebut yang tertinggi adalah yang namanya noumena. Noumena. Ini satu hasil pencarian saya. Nah, bagi Kant, noumena itu tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Yang dinamakan yang tertinggi, di ultimate itu tidak dapat dijangkau oleh manusia karena itu tidak ada yang tertinggi. Kenapa? Manusia saja tidak bisa menjangkau yang tertinggi itu. Maka yang tertinggi itu tidak ada. Ini namanya agnostisisme yang menjadi akar kelanjutan daripada ateisme. Bagaimana kebenaran bergantung pada kemampuan manusia menjangkaunya. Ini kebodohan manusia. Karena manusia tidak bisa menjangkau adanya hal-hal yang terjangkau itu, yang tersembunyi, maka yang tersembunyi itu tidak ada. Ini kan satu kesimpulan kerdil. Karena ketidakmampuan manusia berpikir tentang hal itu, tentang Allah, maka Allah nggak ada. Ini namanya agnostisme. Dan ini satu kepicikan manusia. Teologi juga mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang tertinggi. The ultimate one. Jawabannya tersedia dalam penyataan Allah secara umum dan secara khusus. Sesungguhnya sekalipun para ilmuwan tidak dapat menjangkau the ultimate one karena keterbatasan dirinya sebagai ilmuwan dan keterbatasan ilmu sendiri, namun sesungguhnya mereka tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa the ultimate one adalah tidak ada. Karena diri mereka sendiri dan karena sesuatu yang mereka raba, lihat, pijak merupakan buah karya daripada yang tak terlihat. René Descartes mengatakan ada sesuatu di balik pohon. Apa itu?
ide bawaan pohon. Lalu David Hume berpendapat, ada sesuatu di balik pengalaman pohon itu bergerak, yaitu persepsi. Nah, kemudian Immanuel Kant mengatakan, ada sesuatu di balik pohon itu, yang namanya noumena. Pohon itu kan fenomena. Tetapi yang sesungguhnya ada itu noumena. Hanya tak seorang pun dapat mengetahui adanya noumena. Nah inilah, ini semua satu ketidakberdayaan sains dan filsafat. Nah, Alkitab nih adalah dokumen ilahi yang diwahyukan oleh Allah sebagai satu-satunya wahyu Allah tertulis sebagai sumber utama dan pertama dalam melakukan kajian teologi. No Bible, no theology. Mengenai the ultimate one tidak dapat dicari namun diketahui dari Alkitab. Dan Alkitab itu oleh pertolongan Roh Kudus mendatangi kita untuk mengenalnya. Bukan kita yang mendatangi dia. Inilah anugerah dalam berteologi. Bapak Ibu, berteologi itu anugerah Allah. Karena kebenaran itu yang mendatangi kita. Bukan kita yang menemukan kebenaran atau kita yang merumuskan kebenaran. Bukan. Tapi kebenaran itu mendatangi kita. Wow. Dan kebenaran itu pribadi Allah. Bukan knowledge semata, tapi pribadi Allah. Itulah spesialnya dan queen-nya queen-nya teologi. Inilah sisi science dari teologi. Yang tertinggi turun menyatakan diri dalam rupa manusia sehingga dapat dikenal bahkan dialami secara nyata sehingga pengenalan dan pengalaman ini dapat dikaji dalam penelitian selanjutnya. Nah, sekarang saya tutup dengan tinjauan historis tentang teologi is the queen of science. Tadi sudah ada 6 argumentasi ya, bahwa memang teologi adalah ratu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus tunduk pada teologi. Dan teologi adalah master, tuan atas semua filsafat. Semua filsafat adalah ansilah teologi. Nah sekarang, 6 argumentasi saya ini dikonfirmasi oleh satu kajian historis. Mari kita mulai. Pada abad pertengahan, ada seorang bernama Peter Abelardus. Dia sebagai pendiri Universitas Paris. Dia telah mengajar sains dan teologi sebelum universitas tersebut berdiri. Thomas Aquinas, teolog yang sangat disegani, rumusan Aquinas menjadi doktrin Roma Katolik. Dia menulis begini. Dia menulis satu tulisan. The secret doctrine of Catholic Church is the queen of sciences, and all other sciences are her handmaiden. Bapak Ibu tahu artinya? Bahwa doktrin yang secret itu bisa ilahi dari gereja Katolik adalah ratu ilmu pengetahuan. Dan semua ilmu pengetahuan yang lain adalah pembantunya. Pembantunya. Lalu ada orang, Pak, masa? Saya mau tanya, kamu siapa dibandingkan dengan Thomas Aquinas? Thomas Aquinas ini disebut doktor, ada istilah Doctor of Angels. Doctor of Angels. Dan dia tidak semua teologi Thomas Aquinas saya setuju. Enggak. Tapi banyak hal yang perlu saya akui. Di antaranya pernyataannya bahwa teologi itu adalah queen of science. Sekolah-sekolah pada permulaan universitas di abad pertengahan berada di bawah manajemen gereja dengan kontrol dari sistem kepausan. Pada umumnya materi ajar yang disampaikan adalah teologi, ilmu hukum, seni, dan ilmu medis. Beberapa tahun setelah Peter Abelardus, dia Italia, berdirilah universitas pertama atau tertua disebut Universitas Bologna.
tahun 1158. Ini abad pertengahan kedua. Abad pertengahannya kedua di Italia. Saya tempo hari berusaha untuk pergi ke tempat ini, tidak sampai gol ke sana. Ya, harap masih diberikan peluang. Nah, Irenaeus, Bapak Gereja, ahli hukum Bologna, dia ahli hukum mengajar di universitas itu. Mengikuti pola Peter Abelardus. Bahwa universitas ini mengadopsi piagam mengenai kebebasan akademik. Dan tahun 1150 yang menjamin hak mahasiswa dan ilmu pengetahuan bebas. Selanjutnya berdirilah universitas-universitas lain oleh raja seperti Universitas Naples, Federico, dan Universitas Charles di Praha, dan Universitas Erfurt. Ajaran Aristoteles menyebar luas di banyak universitas, khususnya mengenai logika Aristoteles dan pemikiran tentang alam. Dijadikan pendekatan untuk membuktikan eksistensi Allah melalui penalaran seperti yang dilakukan oleh Thomas Aquinas. Nah, pada masa Aquinas, kebanyakan orang menganut scholasticism yang berasumsi bahwa semua aktivitas intelektual dapat berhubungan dengan the ultimate question. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertinggi. Ya, tentang Allah, teologi, kebenaran yang sesungguhnya. Mereka yang mengaku jawabannya hanya ada pada teolog dan teologi. Nah, selain itu, standar yang ditetapkan untuk mempelajari ilmu waktu itu Alkitab. Karena Alkitab dilihat sebagai sumber dari semua kebenaran. Karena itu teologi pun menjadi ilmu sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Dan disinilah teologi diakui sebagai Queen of Sciences. Ini sejarahnya. Ini sejarahnya. Baca di buku saya, Theology of the Queen of Science. Di toko, bukan di toko buku ada buku-buku itu. Di Immanuel, Jakarta. Dan di perpustakaan sekolah kita, STT Basom, ada buku itu. Ya. Maka dari 6 argumentasi saya bahwa teologi adalah ilmu pengetahuan, lalu dikonfirmasi dengan sejarah pada abad pertengahan. Lalu banyak orang bertanya begini, Pak, tapi kemudian kenapa ya teologi the Queen of Science kok tenggelam? Ya karena rasionalisme. Ya, pada abad 17. Kemudian muncul abad 19 teologi liberal. Selama 3-4 abad teologi yang menjadi kurang populer. Yang memopuler yaitu sains. Karena ada temuan-temuan dan itu berpadu dengan tuntutan zaman. Perkembangan peradaban dan teknologi menopangnya. Sehingga, dan berbarengan dengan itu pula, gereja-gereja di Eropa sudah kering. Dipengaruhi teologi liberal. Sehingga tidak heran teologi jangankan disebut sains, enggak lagi. Bahkan mereka mengubahnya. Bukan lagi queen. Ya, itulah sebabnya mengalami kemerosotan. Pertanyaan Pak Rekson tadi, tetap Pak, pengaruhnya sangat kentara. Maka itu kejatuhan pendeta dalam berteologi, jemaat pun kering. Kalau pendeta gereja kita memang liberal, maka gereja itu hanya komunitas sosial. Dan beragama itu hanya liturgi, hanya budaya agama saja. Yang namanya spiritualitas, Injil yang murni, hilang Pak. Karena dibuang oleh teologi liberal. Alkitab hanya seperti buku biasa yang diperlakukan sebagaimana para ilmuwan memperlakukan buku-buku pengetahuan. Karena menggunakan metode yang sama. Oh, saya menegaskan, teologi bisa menggunakan teologi metode yang umum, tapi ada spesial metode juga. Exegesis itu methods. Analisis isi, dan sebagainya. Akhirnya saya tutup dengan pernyataan demikian. Karena kebenaran itu adalah satu adanya. Maka sebenarnya secara ontologis kebenaran itu tidak boleh dibagi-bagi. Tidak boleh dibagi-bagi berdasarkan sifatnya, ilmiah, non-ilmiah, juga berdasarkan rumpunnya. Teologi, filsafat, sains, semuanya nggak perlu dibagi.
Semuanya satu. Ini gagasan saya, ini my ideal. Ya, belum ada orang bicara begini. Dan ini saya sudah pertanggungjawaban di disertasi saya tahun 2007. Semuanya satu, sekalipun dapat dipahami, dijelaskan berdasarkan rumpunnya, namun jangan sampai pada klaim mutlak parsial itu. Semuanya satu, sekalipun bertingkat, ya, bukan pada kegunaannya, melainkan esensinya. Nah, kebenaran yang satu itu utuh. Kita akan membahasnya pada pembahasan teologi integratif. Ya, itulah kebenaran satu. Kebenaran satu itu utuh apa? Teologi, filosofi, sains, itu satu keutuhan. Tetapi sains itu hanya berurusan dengan hal-hal materi, sedangkan filosofi berurusan dengan non-materi, tetapi hanya ide, nggak real. Nah, teologi berurusan dengan materi, non-materi, dan itu bukan ide, melainkan pribadi. Itulah konklusi saya. Betapa teologi is the queen of science. Sekian, terpujilah Tuhan. Terima kasih.